Kita kembali, sudah ada wakil dari MUI, Pak Amiruddin. Waktu itu juga terlibat dalam pembentukan fatwa ini ya? Betul. Pertanyaan saya kemudian apa yang menjadi jawaban tidak untuk tuduhan bahwa ini semata-mata disetir oleh kepentingan politik dan partai-partai politik? Pertama, sangat sulit untuk mengatakan sebuah fatwa ini disetir. Karena ini fatwa ditetapkan dalam forum tertinggi penetapan fatwa di Majelis Ulama Indonesia, yaitu di forum namanya Ijtima Ulama Komisi Fatwa seluruh Indonesia, yang di situ hadir tidak kurang dari 750 ulama yang ada dari seluruh pengurus Komisi Fatwa MUI pusat, MUI daerah, bahkan juga dari lembaga-lembaga fatwa dari ormas-ormas Islam seperti Bahsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lembaga fatwa lainnya. Mungkin perlu saya luruskan bahwa fatwa ini sebetulnya bukan berbicara tentang fatwa golput. Fatwa ini berbicara tentang persoalan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Jadi bahwa di dalam Islam, khususnya misalnya dalam kitab Fikih Siyasah Al-Ahkam As-Sultaniyah, karya Al-Mawardi yang menjadi rujukan bagi para ulama, di situ dikatakan oleh Al-Mawardi bahwa memilih pemimpin itu adalah sebuah kewajiban, dan ini sudah menjadi ijma. Seluruh ulama sepakat bahwa memilih pemimpin itu adalah sebuah kewajiban. Nah, karena mekanisme pemilihan pemimpin di Indonesia melalui lembaga pemilu, karena kita sepakat dengan demokrasi, maka ya lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia pada saat itu juga memahami adanya apatisme, adanya pesimisme dari masyarakat terhadap kegiatan pemilu, ya, terhadap kegiatan pemilu yang mungkin juga dialami pada masa sekarang. Ini fatwa ditetapkan 5 tahun yang lalu ya, sebelum pemilu tahun 2009. Ada apatisme, ada pesimisme dari masyarakat akan calon-calon yang muncul menjadi anggota legislatif, baik di pusat ataupun di daerah, maupun juga terhadap kepemimpinan nasional, Pilpres. Nah, tetapi ya, ulama tetap memandang bahwa betapapun pesimis akan lebih berbahaya lagi kalau seandainya umat tidak memilih. Berbahayanya apa? Ya, karena memilih pemimpin adalah sebuah kewajiban agama. Ya, mengadakan sebuah pemimpin dalam sebuah masyarakat itu adalah sebuah kewajiban agama dan sudah menjadi ijma ulama dari masa lalu, sejak Rasulullah wafat terpilihnya Abu Bakar sampai masa sekarang. Nah, karena mekanisme pemilihan pemimpin di Indonesia lewat pemilu, bagaimana? Konteksnya bukan demokratis kan? Tidak demokrasi waktu itu. Di dalam fikih siasah tidak ada mekanisme baku dalam menentukan memilih pemimpin antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Proses keterpilihannya berbeda. Kita sepakatnya di sini demokrasi. Saya beralih ke Mas Guntur dulu. Bagaimana tanggapan Anda soal itu? Ya, pertama soal golput, ya soal tidak memilih ini kan kita perlu meletakkan pada dua sisi. Pertama pada yang disebut dengan ekspresi politik dan demokrasi. Kemudian yang kedua pada dalam konteks fatwa agama itu sendiri. Dalam konteks demokrasi, tidak memilih sebagai ekspresi demokrasi itu sah. Karena memilih adalah hak. Nah, orang yang tidak memilih merupakan hak dia. Nah, kecuali itu kalau dianggap sebagai kewajiban. Kalau kewajiban tentu saja dia harus melakukan. Terus yang lain juga adalah tidak memilih juga dalam rangka kritik, oposisi terhadap apakah disebut dengan sistem ataukah dengan kekuasaan atau dengan persoalan-persoalan yang ada sekarang. Misalnya kita sudah melakukan memilih beberapa kali, ya, tetapi ternyata tetap misalnya dicurangin, dibohongi, tetap aja tersangka ada korupsi dan sebagainya. Nah, di sini salah satu kritik yang ada dalam masyarakat adalah melakukan apa disebut dengan golput aktif. Dia datang ke kotak suara, tapi dia tidak memilih dalam arti harus memilih partai ataupun caleg, tetapi dia menyatakan bahwa dia hadir dan dia tidak memilih untuk sebuah pemilu. Nah, ini dalam demokrasi, dalam oposisi, dalam kritik ini adalah sah. Tidak bisa dikatakan ini haram dalam nilai keagamaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
golput atau tidak memilih adalah ekspresi kekecewaan dan tidak populer terhadap politik dan elitnya. Nah, ini bahaya ketika agama dikaitkan kepada hal seperti ini dan menjadi bumper, jangan-jangan agama menjadi tidak populer. Ini karena kasus yang sangat sensitif misalnya, persoalan yang ada kecewaan dalam masyarakat. Jangan sampai sudah kecewa kepada elit politik juga kecewa kepada masalah keagamaan. Itu. Kemudian yang lain adalah dalam tradisi Sunni, politik itu adalah soal ijtihad, soal pilihan, soal bagaimana ada perbedaan. Nah, kalau sudah dikaitkan dengan fatwa haram dan sebagainya, ini sudah main mutlak-mutlakan. Nah, di sini yang kita perlu dilihat bahwa tidak bisa kita persoalan hanya kalau dalam undang-undang pemilu, undang-undang politik, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Soal kepemimpinan itu wajib, soal kedaulatan rakyat itu wajib, tetapi soal prosedur bagaimana kita melihat, ini yang perlu kita melihat secara tidak mutlak-mutlakan. Sebentar. Ya. Anda mau menanggapi? Silakan berdiri, Mas Romi. Silakan, sudah bunyi. Ya, saya kira begini ya. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman. Bahwa hukum itu berubah dengan berubahnya zaman. Fatwa MUI ini ditetapkan Januari 2009. Dan Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang 12 tahun 2012, pasal 19 sudah menegaskan bahwa memilih itu adalah hak. Jadi itu ditetapkan dalam bab tersendiri, bab 4, hak memilih. Setiap warga negara yang usianya di atas 17 tahun memiliki hak untuk memilih. Sebagai sebuah hak, dia adalah opsional. Boleh digunakan, boleh tidak. Pada waktu itu parlemen mengambil keputusan untuk menetapkan pemilu ini sebagai hak. Karena di dunia ini ada dua rezim. Ada yang sifatnya compulsory, wajib pemilu itu. Ada 30-an negara yang menggunakan ini, antara lain Australia, Belgia. Dan itu tingkat partisipasi pemilih pasti tinggi. Karena kalau dia tidak memilih, sanksinya adalah denda. Sanksinya adalah kerja sosial dan seterusnya. Kalau sampai 3 kali pemilu berturut-turut dia tidak menggunakan haknya, maka dicabut selamanya hak memilihnya. Begitu. Itu negara-negara yang menganut compulsory system. Tetapi kita pada saat itu memilih pemilu adalah voluntary system. Memilih adalah hak. Kenapa? Karena memang terserah kepada masyarakat. Dan ini sekaligus saya setuju apa yang disampaikan dari Wahid Institute tadi, bahwa ini otokritik buat parlemen juga. Kalau dari waktu ke waktu tingkat pemilihan, tingkat golput ini semakin meningkat atau partisipasi pemilih semakin rendah, maka itu otokritik bahwa apa yang dipersembahkan kepada masyarakat dalam kerangka representativeness dari anggota parlemen itu berarti perlu diperbaiki dari yang sebelumnya. Dan perlu diingat bahwa untuk sebuah negara yang menganut voluntary system, Indonesia adalah negara yang termasuk memiliki tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Kenapa? Sampai sekarang. Karena pemilu terakhir masih 71%. Dan kita tahu bahwa negara yang rata-rata voluntary system. Tapi P3 pro terhadap fatwa MUI itu bukan? Bukan soal pro atau kontra. Karena tadi saya katakan taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman, bahwa hukum itu berubah dengan berubahnya zaman. Yang pasti P3 sebagai bagian dari parlemen yang menghasilkan Undang-Undang 18 tahun 2012 memastikan memang itulah yang terbaik untuk masyarakat kita ke depan, untuk warga bangsa ke depan begitu. Saya kira itu. Bagaimana tanggapan? Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa tentang mengangkat imam itu berbeda dengan memilih imam. Dalam lafaz yang tadi disebutkan, Bu, sebenarnya adalah nasbul imam, mengangkat imam. Lah, mengangkat imam itu adalah fardu kifayah. Tetapi yang harus diingat bahwa dalam kitab Al-Mawardi, dalam kitab fikih semua itu, bahwa tujuan imam dipilih itu adalah litatbiqis syariah, untuk menerapkan syariah. Syariah itu apa? Hukum-hukum Allah. Itulah kewajiban asasi dari seorang imam, seorang khalifah. Dan itu pula sebenarnya yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir kemana-mana meneriakkan bahwa khilafah itu wajib, karena dengan khilafah lah hukum-hukum Islam dan syariah itu bisa diterapkan. Sebentar, saya ingin belum selesai. Oleh karena itu, justru sekarang ketika nasbul imam, lalu kemudian dikatakan memilih imam, apalagi kemudian dialihkan memilih imam itu kesalahan atau kurang tepat. Apalagi kemudian fakta pemimpin yang sekarang dipilih itu sama sekali bukan menjalankan hukum Allah SWT. Sedikit saya tanya ke Guntur Romli. Kalau begitu setuju nggak dengan pendapat beliau untuk khilafah? Dengan cara hukum Allah seperti itu? Setuju nggak? Saya tidak setuju. Tidak setuju kan? Saya lanjutkan, nggak setuju. Oke, itu penting. Nggak ada hubungannya. Yang kedua, beliau nggak setuju kan? Oke, yang kedua. Ini adalah bicarakan adalah konsep negara Islam, bukan negara demokrasi. Ini bukan imam di sini. Imam yang dimaksud tadi bukan negara demokrasi. Nanti dulu. Saya belum selesai. Maka dari itu saya paham Pak Guntur Romli tidak akan setuju dengan pendapat Anda, meskipun ada satu kubu. Yang kedua, perlu saya luruskan tadi. Saya mau memahami beliau tadi. Selama pemimpin ini tidak darurat, maka
golput ini atau apa istilahnya, ini harus tetap diterapkan karena tidak kondisi darurat. Masih banyak pemimpin yang baik yang bisa memimpin negeri ini sehingga orang, manusia, warga negara harus berbondong-bondong. Ini bukan soal undang-undang, hukum agama juga diterapkan di sini meskipun itu tingkat syariat bukan diterapkan di negara karena ini kita negara kan banyak agama. Jadi tidak mungkin dipaksakan cara seperti itu dengan khilafah, dengan imamah dan sebagainya, tidak mungkin. Dan untuk saat ini saya tidak setuju dengan ini. Bentar. Anda gimana kalau tanggapannya? saya melihat bahwa tidak memilih itu kan sebuah kritik malah untuk apa? Kita ingin memperbaiki sistem demokrasi kita. Saya menyatakan bahwa itu perlu diberi hak untuk orang protes dalam aksi apakah dia turun ke jalan atau tidak memilih dalam rangka memperbaiki sistem demokrasi kita dan itu adalah tanggung jawab dari kalau Anda bicara soal kebebasan, soal hak memilih, soal pendidikan politik, maka orang tidak memilih pun juga harus dihargai sebagai bentuk protes. Itu yang menurut saya. Saya potong sampai di situ, nanti kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di debat. Saya akan tanya Babe Ridwan Saidi, tanggapan Anda terkait fatwa ini bagaimana? Saya rasa baru 09 ada fatwa, sedangkan pemilihan umum tahun 48 dimulai negara Indonesia. Saya potong, bahkan Orde Baru tidak pernah memfatwakan. Ya, negara Indonesia Timur itu tahun 48 memilih wakil-wakilnya, tahun 55 malah ada fatwa mengharamkan ikut pemilihan umum. Itu dari Wali Al-Fatah, beliau seorang tokoh ya, bupati. Bukan MUI tapi? MUI itu waktu belum ada, tapi ada musyawarah alim ulama di Sumatera menjelang pemilihan umum juga tidak menyuruh orang bergerak ke tempat pemungutan suara. Juga pada waktu tahun 71 ketika golput mulai diterbitkan nggak ada fatwa-fatwa itu. Jadi lebih besar hati saja. Saya mengkhawatirkannya sekarang ini kalau 09 itu golput 29%, kalau besok itu meningkat, kaum golput merasa optimis bisa mencapai 55%, bisa tembus. Jadi itu iya bisa tembus itu. Karena kita lihat pilkada di beberapa tempat bisa mencapai keserta 52% aja udah hebat. Jadi ini yang saya khawatirkan kalau kita sodorkan agama di depan pemilih dan ternyata golput menghebat, kesian apa sayang agamanya, eman-eman lah dengan agamanya. Saya rasa HTI pendekatannya lain dengan pendekatan MUI, ya kan? Agak beda kan begitu ya. Jadi lebih integrated dari MUI. Kalau dari HTI, kalau MUI itu seperti memberi fatwa tidak naik Transjakarta haram seperti itu kan. Padahal Transjakarta itu satu sosok yang netral, ya kan? Sepertinya itu. Nanti kalau Transjakarta sepi, MUI jangan-jangan juga siap mengharamkan orang yang tidak naik Transjakarta. Jadi saya rasa dengan hormat saya dengan MUI, terutama Buya Hamka yang saya kenal awal, janganlah bikin fatwa-fatwa kayak begini, ya kan? Kita eman-eman sama agamanya. Jadi kami dulu mendapatkan suara 29,7% P3, tidak main haram golput, nggak ada. Kami yakinkan bahwa P3 zaman itu membela kepentingan rakyat. Zaman sekarang juga, Bang. Gitu zaman ya. Sekarang juga. Saya baru dapat kabar. Jadi jangan bermain di dalam ranah agama untuk menghadang golput, karena golput 2014 itu akan tembus 50%. Bentar, MUI bagaimana tanggapannya? Pertama, tidak ada dalam satu diktum fatwa ini yang mengatakan haram golput. Jadi sekali lagi ingin saya katakan, fatwa ya, ini Pak ulama, ini mafhum mukhalafah Anda punya fatwa itu adalah golput haram. Kan orang punya otak, masa orang kagak punya otak? Silakan. Mafhum mukhalafah Pak Ridwan Saidi dalam usul fiqh itu harus dilihat mafhum sifat atau mafhum adat atau mafhum banyak lainnya. Panjang lah, nanti Pak Ridwan kuliah dengan saya. Oh jangan, you murid saya. Yang ingin saya jelaskan. You apa you punya ilmu bilang mau nguliahi saya? Apa you punya ilmu? Ya sebentar, Be. Ya. Sabar. Jangan sok-sokan begitu, ulama kosong kayak gitu. Jangan kampungan, ini TV-an, jangan salah. Ya oke, sabar, silakan. Baik, saya jelaskan. Ini persoalan tentang menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.
Dasar berpikirnya adalah bahwa sudah menjadi ijma ulama bahwa memilih pemimpin itu adalah wajib hukumnya. Iya. Ini yang harus dipatuhi. Kalau sudah menjadi ijma, ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu selesai. Kedua, tadi Bapak mengatakan tentang bahwa ini bukan untuk menegakkan syariat agama. Persoalan negara Islam itu sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Saudi itu tidak ada menyebut sebagai negara Islam. Iya kan? Ya. Hanya Iran yang menyebut dirinya negara Islam. Saya jelaskan dulu. Ya. Jadi persoalan bentuk negara, ya, masa Khulafaur Rasyidun pun juga itu juga berbeda, gitu. Ada banyak bentuk-bentuk negara dalam sejarah Islam. Itu pertama. Kedua, terakhir yang saya katakan. Kedua, ada bentuk-bentuk mekanisme pemilihan pemimpin. Nah, negara bangsa ini sepakat, pemilu, demokrasi, itulah yang kita sepakati. Karena itu menjadi kesepakatan bangsa, demokrasi dan pemilu, maka pemilu menjadi sarana untuk memilih pemimpin. Kembali kepada hukum awal bahwa memilih pemimpin adalah wajib hukumnya. Silakan. Ya, saya ingin menanggapi pertama dari Pak Mas Mustafa. Ya, Mustafa. Jadi kaitannya dengan bahwa negara kita adalah negara demokrasi, bukan negara Islam. Nah, justru saya menarik di sini. Kenapa? Jika sejak awal kemudian mengaku negara demokrasi dan bukan negara Islam, untuk apa ketika menjalankan demokrasi meminta fatwa kepada Islam? Mestinya kalau ingin Islam, ya sejak awal menggunakan Islam. Islam yang diterapkan secara totalitas. Bukan kemudian jalankan demokrasi, terapkan demokrasi, serahkan hukum kepada rakyat dan wakilnya, lalu kemudian mencari legitimasi kepada Islam untuk membenarkan. Ini sangat berbahaya kalau kemudian menggunakan agama untuk melegitimasi sebuah ide yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Itu satu. Yang kedua tentang golput. Saya kira jelas bahwa tadi mengapa rakyat itu golput, sebenarnya menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah karena mereka kecewa. Betapa banyak yang dipenjara, yang korupsi. Dan survei mengatakan bahwa menurut rakyat DPR adalah lembaga terkorup. Dan itu tidak turun. Lalu kemudian atas dasar apa rakyat disalahkan ketika kemudian rakyat tidak memilih. Yang kedua? Harusnya salahkan mereka yang melakukan, menyalahi amanah rakyat itu. Yang kedua? Yang kedua, itu adalah sebagai bentuk perlawanan. Dari apa? Dari orang dan sistem. Disitulah kemudian Hizbut Tahrir hadir untuk memberikan alternatif. Jika Anda tidak memiliki sistem yang benar, yang akan memberikan kebaikan kesejahteraan, kita datang menyerukan syariah dan khilafah. Untuk apa? Bahwa inilah demi kebaikan kita bersama. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Nah, saya memahami ini karena apa? Mayoritas di Indonesia ini pemeluknya Muslim. Oleh karena itu MUI sangat dibutuhkan. Menjawab pertanyaan tadi. Kenapa harus ada MUI kalau untuk negara ini legitimasi demokrasi? itu? Iya, karena hukum itu tidak sekaku yang kita bayangkan. Hukum itu sangat elastis, menyesuaikan dengan budaya masyarakatnya. Ketika Muslim banyak, ya wajar-wajar saja kalau kemudian hukum itu kemudian mengadopsi Islam. Yang kedua, untuk Babe ya, memang tadi betul Pak Mustafa Yaakub ya mengatakan bahwa berbahaya jika kemudian fatwa ini tidak dipertahankan. Kenapa? Banyak contoh termasuk pilkada juga karena hasil pilkada dikalahkan oleh golput. Ini menyebabkan Babe ini juga kecewa. Mas, sorry saya potong. Tapi kalau misalnya orang seperti yang disampaikan tadi, kecewa, frustasi dengan apa yang terjadi di dunia politik, dengan elit-elit politik, terus kita milih, kalau nggak milih juga ngapain? Ibarat kita naik mobil bareng-bareng, ketika sopir usil atau penumpang usil, jangan Anda lompat dari mobil, Anda peringatkan sopir itu, bentuk protesnya bukan lompat dari mobil, semuanya jadi berbahaya. Ganti mobil nanti dulu. Yang kedua, sebenarnya jelaskan dulu. Mobil demokrasi. Ini berbahaya sekali jika ya fatwa ini kemudian dicabut. Karena apa? Contoh nih Babe sendiri ya. DKI itu dikalahkan oleh golput. 2,5 juta masyarakat DKI itu golput dimenangkan oleh 1,8 juta. Golput memenangkan di DKI. Sehingga saya memaklumi jika kemudian Babe ini kecewa pada Jokowi. Itu yang terjadi karena dikalahkan golput. Betul nggak Babe? Ya, pertama keputusan mengharamkan golput yang saya dengar dari Mu'alim Yaakub itu adalah teori kenegaraan. Kalau begini membahayakan negara, mestinya tidak itu yang dipakai. Itu satu. Yang kedua, pengalaman saya berhadapan dengan MUI nggak fair.
soal fatwa rokok. Begitu dihajar dia celentang, dia bilang kami nggak pernah mengharapkan rokok, itu si fulan. Itu nggak fair. Yang saya hadapin itu waktu head to head. Sering begitu juga di TV One, di ALC malah itu waktu. Jadi sekarang juga harus jelas menyatakan haramkah golput atau enggak. Kalau menurut Babe gimana? Kalau dia haramkan itu bakal makin hebat golputnya. Itu yang harus difikirkan psikologi masyarakat. Haramkanlah sekarang, menghebat tuh golput. Karena orang kagak mau digitu-gituin. Seperti haramkan rokok, menghebat orang ngerokok. Iya, jadi saya kampanye rokok ini. Ya, jadi itu. Tapi saya ingin tahu P3 menurut Anda ini kan sebenarnya kan in favor buat partai politik. Kok Anda? Ya, kalau kita lihat seperti contoh Amerika Serikat ya, negara demokrasi yang selalu menjadi kiblat beberapa negara demokrasi dunia. Amerika Serikat itu pemilihan kongres pada pemilu terakhir itu hanya 34%. Pemilu presiden hanya 55%. Di 2012 hanya 57%. Artinya apa? Ketika kita dengan sadar menetapkan pemilu adalah hak, maka kita harus siap dengan segala konsekuensi itu. Tetapi juga harus diberikan pemahaman kepada yang tidak memilih, ya kelompok inaktif ini, untuk tidak membuat partisipasi politik baru dengan cara di luar prosedur yang ada secara onar. Misalnya dengan melakukan demonstrasi yang benar-benar overdosis dan kemudian mengatakan kami tidak memilih kemarin, hak kami untuk menolak. Nah, itu namanya tidak fair. Karena Anda diberikan kesempatan untuk berpartisipasi formal, Anda tidak ikut. Tetapi kemudian ketika Anda protes dengan sebuah kebijakan, Anda mengatakan kami nggak memilih, jadi kami boleh bertindak suka kami. Itu juga tidak betul. Nah, saya ingin memposisikan fatwa MUI itu dalam konteks agama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi artinya apa? Seseorang itu adalah pemimpin dan memiliki tanggung jawab terhadap kepemimpinannya sendiri, termasuk ketika dia memutuskan untuk memilih, konsekuensinya adalah memilih dari apa yang ada. Ketika dia memutuskan untuk tidak memilih, konsekuensinya dia tidak boleh banyak berpartisipasi dalam hal yang di luar peraturan perundang-undangan. Sehingga saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa ini adalah hak. Maka marilah kita letakkan itu sebagai hak dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kalau Anda kecewa, silahkan. Anda kecewa karena Anda tidak memilih, tapi kalau Anda puas, pilihlah pemimpin yang terbaik. Tetapi sekali lagi, tidak solusinya juga dengan khilafah. Kenapa? Karena itu akan mengganti undang-undang dasar. Dan secara serius, saya ingin katakan bahwa ide ini kalau diteruskan pada tingkat operasional, itu bisa dikategorikan subversi. Kenapa? Karena ini adalah perlawanan terhadap Pancasila dan undang-undang dasar yang kita yakini final dan selesai pada tahun 1945. Saya kira itu bisa jadi topik debat sendiri. Di lain waktu kita akan perdebatkan. Kami akan kembali dulu sesaat lagi. Saya akan ke Anda nanti. Kami akan kembali sesaat lagi. Golput itu menguntungkan partai-partai yang berpemilih tetap, atau istilah kami itu pemilih langganan, karena harga kursi itu menjadi lebih murah. Kalau tingkat kesertaan itu tinggi, sedangkan mereka pemilihnya tetap, harga kursi jadi mahal. Jadi MUI maksudnya membela Islam tapi kagak tahu caranya. Ya kan? Semangatnya tinggi mau ngebela Islam. Masa mau ngebela label halal terus kan, sekali-sekali ngebela Islam. Tapi ilmu kagak ada, pengetahuan kagak punya, empirik rendah. Jadi karena itu janganlah itu difikirkan terlalu mendalam. Dan nomor dua yang ingin saya terangkan, golput itu punya strategi, bukan acak-acakan. Ada strategi golput. Ada mastermind-nya. Ada. Gimana coba MUI menjawab? Ya, inilah karena Bang Ridwan Saidi ini nggak memahami. Ada logika hukum Islam, ada logika politik, ada logika undang-undang. Masing-masing logika ini berjalan dalam relnya masing-masing, Bang Ridwan. Logika hukum Islamnya seperti sudah saya jelaskan tadi. Tapi ada logika politik yang seperti tadi Bang Rohumar Muzi mengatakan bahwa pemilu itu adalah hak gitu kan. Nah, ada logika lain, itu logika masyarakat yang apatis. Nah, tetapi ada logika lain, orang yang memanfaatkan apatisme masyarakat ini menjadi sebuah gerakan. Nah, gerakan golput itu menjadi membahayakan. Padahal eksistensi kepemimpinan itu adalah sesuatu yang mutlak, absolut ada. Saya potong, membahayakannya apa sih? Kalau misalnya katakanlah terpilih hanya 30 suara, apakah tidak legitimate kemudian pemimpin yang bukan terpilih? Bukan persoalan legitimate. Kalau ini menjadi sebuah gerakan masif, ya, ini kan juga pertama memang persoalan legitimasi juga. Ya. Kedua adalah bahwa persoalan kepemimpinan seperti yang saya katakan tadi harus ada mutlak. Malayatimul wajib illa bihi, kalau tidak ada pemimpin malah jadi berantakan. Enggak, pertanyaannya pidananya ada enggak golput? Itu kan pertanyaannya pencegahan itu. kemudorotan itu
Gimana? Lebih didahulukan. Gus Romli, silakan. Kalau saya kembali ke soal memilih ya. Tadi Mas Romi dari P3 udah jelas bahwa ini adalah bagian dari hak. Ya. Persoalan ketika tadi Kiai Ali Mustafa menyatakan bagaimana kalau golput semakin besar. Nah ini menurut saya caranya bukan dengan cara mengharamkan golput, tapi memberikan keyakinan kepada masyarakat. Partai memberikan calon yang baik, ya, yang jujur, yang bersih. Tapi kalau masih yang dicalonkan itu saja ya, yang tersangka dalam kasus korupsi dan sebagainya, jangan pernah salahkan masyarakat untuk tidak memilih. Di situ apatis, di situ bukan maksud hanya kecewa pasif saja, tapi mereka tidak memilih bentuk dari protes. Nah, di situ yang perlu kita lihat bahwa ini juga bagian dari pendidikan politik. Ini juga bagian dari konsekuensi demokrasi. Anda mau menerima demokrasi, maka ada memilih dan juga tidak memilih. Itu diakui dalam demokrasi. Jangan pakai atas nama demokrasi malah mengharamkan sesuatu yang menjadi hak dalam demokrasi itu sendiri. Baik, Ustaz Rahmat, kawan-kawan kita ngobrol lagi. Waktu kita sudah habis. Terima kasih Anda sudah menyaksikan debat. Seperti biasa, pesannya adalah kami hanya menyampaikan, Anda lah yang memutuskan. Setelah ini dapat Anda saksikan Apa Kabar Indonesia Malam.